Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Ika Untari Wibawati, SPSI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah statistik serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu pemateri 1 yaitu Retno Waliyuni Ta'ayun dengan NIM 2319008. Pemateri kedua Diah Hafidoh Indriati dengan NIM 2319010. Dan pemateri yang ketiga yaitu Nandan Cahaya Kinasih dengan NIM 2319009. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pemateri pertama yaitu Mbak Retno Waliyuni Ta'ayun. Yang pertama ada pengertian grafik. Grafik merupakan suatu rangka yang digunakan untuk membentuk objek visualisasi dari data sebuah tabel. Data dalam tabel yang dimaksud di sini adalah data yang terdiri dari angka-angka dan dapat kita tampilkan ke dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk bidang seperti persegi, lingkaran, segitiga, atau ke dalam bentuk bangun ruang seperti balok, tabung, kerucut, dan lain-lain. Kemudian, tujuan dari penggunaan grafik dalam penyajian data adalah untuk menunjukkan perbandingan data satu dengan data yang lain secara informatif, yang berkualitas dengan tampilan yang sederhana. Data-data yang berupa uraian deskriptif yang banyak dan juga kompleks, yang bisa diubah menjadi bentuk yang sederhana dengan menggunakan grafik. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri kedua. Aturan umum membuat grafik. Sumbu absis dan ordinat, pembuatan grafik dilakukan dengan sistem sumbu absis dan ordinat. Sumbu absis yaitu garis yang mendatar yang dinamakan dengan sumbu X digunakan untuk mencantumkan nilai. Sumbu ordinat dinamakan dengan sumbu Y, yaitu garis tegak yang digunakan untuk mencantumkan frekuensi. Pemberian nama pada sumbu biasanya sesuai dengan maksud data tersebut. Pada S, sumbu X diberi nama nilai yang ditulis di bawahnya tepat di tengah-tengah. Pemberian nama pada Y ditulis dengan frekuensi. Perbandingan antara X dan Y yang lazim digunakan orang adalah bahwa sumbu X lebih panjang dari sumbu Y. Perbandingannya kira-kira 10:B atau 10:7 atau 3:2. Ketiga adalah macam-macam grafik. Grafik itu dibagi menjadi 3, ada grafik histogram, poligon, dan OGIF. Grafik histogram adalah penyajian secara grafikal data yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Histogram merupakan grafik yang berbentuk batang yang akan mudah digambarkan bila distribusi frekuensinya memiliki interval kelas yang sama bagi tiap-tiap kelas. Grafik poligon sama seperti histogram, hanya saja pada poligon frekuensinya dilukiskan dalam bentuk garis yang menghubungkan tiap titik-titik tengah puncak masing-masing kelas. Grafik poligon sering juga disebut poligon frekuensi, dibuat dengan cara menghubungkan titik tengah tiap-tiap interval secara berturut-turut. Grafik OGIF. OGIF dibentuk berdasarkan data pada distribusi frekuensi dengan mencari nilai frekuensi kumulatifnya. Distribusi frekuensi kumulatif dapat disajikan dalam bentuk grafik. Adapun contoh soal dalam pembuatan grafik, yakni disajikan sebuah tabel distribusi frekuensi nilai ujian statistika 50 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Nah, berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel di atas, bagaimana grafik histogram, poligon, dan OGIF-nya? Dari contoh soal tersebut akan dijelaskan cara membuatnya dalam bentuk video.
dalam membuat grafik histogram, kita harus menentukan nilai tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Sebelum menentukannya, kita harus mengetahui batas-batas kelasnya terlebih dahulu. Sebelah sini adalah batas kelas bawah dan sebelah sini adalah batas kelas atas. Nah, nilai dari 44,5 ini dihasilkan dari rumusnya itu 45 dikurangi 0,5 atau setengah, hasilnya 44,5. Kemudian 53 dikurangi 0,5 hasilnya 52,5. 61 dikurangi 0,5 hasilnya 60,5 dan seterusnya. Tepi kelas atas diperoleh dari 52 ditambah 0,5 hasilnya 52,5. Kemudian 60 ditambah 0,5 hasilnya 60,5. 68 ditambah 0,5 hasilnya 68,5 dan seterusnya. Setelah kita mengetahui tepi kelas bawah dan tepi kelas atasnya, kita bisa membuat grafik histogramnya. Kemudian kita akan menggambar grafik histogramnya. Jadi setelah kita mengetahui nilai tepi kelas bawah dan tepi kelas atasnya, kita bisa mulai menggambarnya. Kemudian 44,5 dan 52,5 mempunyai frekuensi 5. Maka bisa kita gambar di sini. Selanjutnya, rentang nilai 52 sampai dengan 60,5 mempunyai frekuensi 6. 6 di sini ya. Selanjutnya, 60,5 sampai dengan 68,5 mempunyai rentang frekuensinya 5. Selanjutnya, 68,5 sampai dengan 76,5 mempunyai frekuensi 15. Kita gambar di sini 15. Selanjutnya, 76,5 sampai dengan 84,5 mempunyai frekuensi 5. Kemudian 84,5 sampai dengan 92,5 mempunyai frekuensi 10. Selanjutnya 92,5 sampai dengan 100,5 mempunyai frekuensi 4. Ini adalah bentuk gambar grafik histogramnya. Untuk selanjutnya, kita akan membuat grafik poligon. Jadi, untuk grafik poligon kita harus mengetahui nilai tengahnya terlebih dahulu. Nilai tengahnya itu diperoleh dari 45 ditambah 52 dibagi 2. 45 ditambah 52 dibagi 2. Hasilnya adalah 48,5. Selanjutnya 53 ditambah 60 dibagi 2 hasilnya 56. Selanjutnya data 69 ditambah 76 dibagi 2 hasilnya 72,5. Kemudian 77 ditambah 84 dibagi 2 hasilnya 80,5. 85 ditambah 92 dibagi 2 hasilnya 88,5.
Yang terakhir 93 ditambah 100 dibagi 2 hasilnya 96,5. Maka kita sudah mengetahui nilai tengahnya, ini dia. Selanjutnya kita akan membuat grafik poligonnya. Untuk data nilai tengah kita bisa masukkan ke bagian bawah, yaitu sebagai nilai ujian. Kemudian 48,5 itu terdapat pada frekuensi 5 karena rentang nilainya 48,5 itu terdapat pada rentang nilai 45 sampai 52. Maka frekuensinya 5. Kita kasih titik. Kemudian 56,5 rentangnya di sini mempunyai frekuensi 6. Selanjutnya 64,5 mempunyai rentang nilainya di sini 61 sampai 68, maka frekuensinya 5 lagi. 72,5 di sini berarti frekuensinya 15. Selanjutnya 80,5 rentang nilainya di sini frekuensinya 5. Selanjutnya 88,5 rentang waktunya di sini mempunyai frekuensi 10. Dan yang terakhir 96,5 rentang nilainya di sini mempunyai frekuensi 4. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya. Ini adalah hasil dari grafik poligon. Dalam kurva ogif terdapat ogif positif dan ogif negatif. Cara membuat ogif positif, yang pertama kita harus mencari batas kelas atas terlebih dahulu, yakni diperoleh dari 52, 60, 68, 76, 84, 92, 100. Ini merupakan batas atas kelas. Kemudian kita mencari tepi kelas atas. Caranya kita menjumlahkan batas kelas atas dengan nilai setengah atau 0,5. Jadi 52 ditambah 0,5 menjadi 52,5, kemudian 60 ditambah 0,5, 60,5, kemudian 68 menjadi 68,5, 76,5, 84,5, 92,5, dan 100,5. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, yakni dengan cara menjumlahkan semua frekuensi kelas di atasnya. Yang pertama, kita akan mencari rentang nilai 45 sampai dengan 52. Mempunyai frekuensi 5. Ditambahkan kelas atasnya, karena ini tidak ada 0, maka di sini ditulis 5. Kemudian nilai rentang frekuensinya 53 sampai dengan 60. Mempunyai frekuensi 6, maka 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nilai 61 sampai dengan 68 mempunyai frekuensi 5, berarti 5 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 16. Nilai 69 sampai dengan 76 mempunyai frekuensi 15, berarti 15
ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5 menjadi 31. Selanjutnya 77 sampai dengan 84 mempunyai frekuensi 5. Berarti 5 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5. Hasilnya 36. Kemudian 85 sampai dengan 92 mempunyai frekuensi 10. Maka kelas di atasnya dijumlah semua, hasilnya 46. 93 sampai dengan 100 mempunyai frekuensi 4. Kemudian kelas yang di atasnya juga dijumlah semua, hasilnya 50. Menggambar grafik Ogive positifnya. Setelah mengetahui nilai frekuensi kumulatif kurang darinya, kita bisa mengerjakannya. Selanjutnya, tapi kelas atas ini ditaruh di bagian bawah sebagai nilai ujian dan jumlah mahasiswanya itu frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk nilai 44,5 itu frekuensinya 0. Berarti kita taruh titik di sini. Kemudian 52,5 frekuensinya itu 5. Selanjutnya 60,5 frekuensinya itu 11. 68,5 frekuensinya 16. 76,5 frekuensinya 31. 84,5 frekuensinya 36. 92,5 frekuensinya 46. 100,5 frekuensinya itu adalah 50. Selanjutnya kita bisa menghubungkan titiknya menggunakan sebuah garis. Nah, terbentuklah grafik Ogive positifnya. Kemudian kita akan membuat Ogive negatif. Untuk membuat Ogive negatif, kita harus mencari nilai frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, sebelumnya kita harus mencari nilai tepi kelas bawahnya. Nah, di sini adalah batas kelasnya. Nah, untuk nilai tepi kelas bawahnya berarti dikurangi 0,5. Kalau Ogive negatif positif kan tadi ditambah, kalau negatif ini dikurangi, berarti 45 dikurangi 0,5 atau setengah menjadi 44,5. Kemudian ini berarti 52,5. Ini 60,5, 68,5, 76,5, 84,5, 92,5. Selanjutnya kita akan mencari nilai frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu caranya sama, ditambah untuk semua frekuensinya. Untuk lebih mudah, kalau tadi kan dari atas, kita dari bawah biar lebih mudah cara menghitung semua frekuensinya. Nilai untuk rentang nilai 93 sampai 100 kan mempunyai frekuensi 4. Sedangkan kelas setelahnya kan tidak ada, berarti di sini ditulis lagi 4. Kemudian rentang nilai 85 sampai dengan 92
mempunyai frekuensi 10. Berarti 4 ditambah 10 hasilnya 14. Kemudian untuk rentang nilai sekian mempunyai frekuensi 5. Berarti 4 ditambah 10 ditambah 5 menjadi 19. Kemudian 69 sampai 76 frekuensinya 15. 4 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 15 berarti 34. Selanjutnya 61 sampai dengan 68 mempunyai frekuensi 5. Maka kelas bawahnya ditambah semua, hasilnya adalah 39. Kemudian untuk rentang nilai 53 sampai dengan 60 mempunyai frekuensi 6, kelas di bawahnya ditambah semua, hasilnya 45. Selanjutnya 45 sampai dengan 52 mempunyai frekuensi 5. Maka kelas di bawahnya ini ditambah semua, hasilnya 50. Sekarang setelah kita mengetahui nilai frekuensi kumulatif lebih dari, kita bisa membuat ogive negatifnya. Caranya yaitu nilai ujiannya ini yang sebelah sini itu dimasukkan ke sini. Nilai ujian 44,5 itu mempunyai frekuensinya 50. Kita beri titik di sini. Kemudian 52,5, 45. 60 frekuensinya 60,5 frekuensinya 36. 68 30,5 mempunyai frekuensi 34. 76,5 mempunyai frekuensi 19. Kemudian 84,5 mempunyai frekuensi 14. 92,5 mempunyai frekuensi 4. Dan yang terakhir 100,5 itu nilainya adalah 0. Selanjutnya kita hubungkan dari grafiknya dari atas. Ini adalah ogive negatifnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami dari kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.